Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan persen pemungutan suara Pilpres 2025 berbanding jauh. Salah satu paslon dianggap bisa menang dengan satu putaran. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan paslon orang yang berduit namun jam singkat seperti kualitas pemerintahan, kualitas rakyat, dan kepada pasangan calon wakil presiden dipersilakan untuk maju ke depan. Perempuan di Indonesia sendiri sangat adanya perempuan dalam peran politik. Katanya salah satu paslon yang mencalonkan diri menjadi presiden itu punya rekam jejak keluarga yang super duper buruk loh. Salah satu anggota keluarganya ternyata mantan narapidana kasus pelecehan seksual. Gosip ini diperkuat dengan adanya bukti foto bahwa paslon tersebut baru saja melampirkan surat verifikasi. Menurut kalian gimana ya, Besti? Gak bisa dibiarin nih, harus update story. Halo guys, jadi kalian tahu nggak sih kalau salah satu paslon yang akan mencalonkan diri menjadi presiden periode berikutnya, salah satu keluarganya mantan narapidana kasus pelecehan seksual loh. Ini bahaya banget. Oke, pause. Hahaha, lucu banget. Aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Halo guys, jadi kalian tahu nggak sih kalau salah satu paslon yang akan mencalonkan diri menjadi presiden periode berikutnya, salah satu keluarganya mantan narapidana kasus pelecehan seksual loh. Gila. Ini berita apa sih yang dimaksud si Yuli? Oh, lu nggak tahu sih, itu udah gosip dari lama loh, yang katanya anak mantan narapidana kasus pelecehan calonkan diri menjadi presiden kita. Itu ada juga gosip yang lebih wownya. Kalian tuh foto-foto buktinya ada di kantor pemilihan umum loh, ini dia. Selamat pagi pemirsa TV2, kembali hadir menemani Anda dengan informasi beraktual dan menarik. Bersama saya, Putri Diansari, inilah selengkapnya. Terakhir ini maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Dengan bertambahnya korban setiap harinya, membuat kita menjadi lebih waspada ke depannya. Baru saja diduga munculnya akun yang dinamakan Fantasi Sedara. Ih, seru banget ya, Il. Iya weh, sumpah, kok bisa ya orang kayak gitu-gitu? Seru banget boy. Iya kan, Il, apalagi tentang kasus pelecehan seksual sedara yang kayak gitu. Aku jadi makin ragu sama bangsa kita. Bisa nggak ya Indonesia maju kalau kasusnya aja terus-terusan kayak begini? Bisa nggak ya kita punya pemimpin yang bisa ngatasin masalah kayak begini?
Saya, Gaijan Wijaksono, satu anak sangatlah berarti demi satu langkah menuju Indonesia emas. Anak bukanlah alat, mereka adalah benih yang harus ditanam di lingkungan yang sehat, disiram dengan penuh kasih sayang, dirawat dengan penuh cinta. Mari sama-sama kita lindungi anak bangsa demi Indonesia sejahtera. Wah, kalau yang satu ini lagi heboh banget ya pemirsa. Iklan Bapak Gaijan Wijaksono berhasil mencuri perhatian netizen dan dianggap ada kaitannya dengan kasus fantasi sedara yang kemarin baru saja dibicarakan. Iklan ini membuat nama Bapak berinisial G itu menjadi disukai oleh netizen dan mendapatkan komentar positif yang cukup banyak. Saya, Gaijan Wijaksono, satu anak sangatlah berarti demi satu langkah menuju Indonesia emas. Anak bukanlah alat, mereka adalah benih yang harus ditanam di lingkungan. Ada lagi yang bisa dibantu Pak? Oh iya Pak, nanti saya kerjakan. Terima kasih. Pak, video Bapak trending Pak, nomor 1 di YouTube. Bahkan 90% komennya itu komen-komen positif dari rakyat Pak. Pasti dengan video ini rakyat semakin kenal dengan Bapak Pak. Iya, pantau terus perkembangan kita Ibu Ais. Baik Pak. Anak bukan untuk eksploitasi, suara rakyat pun kami ladeni. Bukan masalah siapa yang paling tinggi, Iqbal Ladisani siap dengan demokrasi. Ageng, Zahra Putri Rayu Ageng. Ageng, hukum bukan soal prioritas, kan masih ada Undang-Undang 45. Coba kita cek pasal 76N Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 yang orang dilarang mengeksploitasi anak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang merugikan dan atau membahayakan kepentingan terbaik bagi anak. No unsur mendiskriminasi, bukan merasa paling tinggi. Sudah cukup cuma nikah yang pasti untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Hey, oh. 1 minute. Bendera dan Pancasila, gak sayang aksi nyata. Apalagi mencari muka. Kan sekarang yang viral jadi peran utama. Bukan curang tapi bijak, cari korupsi tak terpegang. Gaza, Gaijan dan Aisyah. Gaza, relasiku merakyat. Pak Gaijan, 5 menit lagi kita akan berangkat untuk pencabutan nomor. Para tim ses sudah di awal menunggu kehadiran Bapak. Baik. Biar aku perjelas, kita bersuara karena kita mendengar, kami terima dan kami berbicara. Gak ada maksud lain buat menjelang tinggi. Mending situ terima kasih karena isumu tertutupi. Siap untuk berdemokrasi, bukan sobat untuk menghakimi. Wimin rasa, lanjut rasa, citra bangsa kita. 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 Citra bangsa kita.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para anggota Komisi Pemilihan Umum yang dapat berhadir hari ini beserta jajaran, pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2025. Yang terhormat Bapak Gaizan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo. Yang terhormat Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Zahra Putri Rayu Agung. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini tanggal 17 Mei 2025 adalah kegiatan dari bagian tahapan pemilu, yaitu pengundian nomor urut pasangan calon presiden peserta pemilu tahun 2025. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama dan kita laksanakan pengambilan nomor antrian. Untuk mengambil nomor urut, yang akan mengambil nomor antrian adalah masing-masing calon wakil presiden. Untuk urutan pengambilan nomor antrian berdasarkan waktu kehadiran pendaftaran pada saat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, data yang kami catat kehadiran mendaftar kesempatan pertama pada tanggal 14 Oktober 2024 adalah pasangan calon Bapak Iqbal Adisani dan wakilnya Ibu Zahra Putri Rayu Agung. Dan pada kesempatan kedua yaitu pasangan calon Bapak Gaizan Wicaksono dan wakilnya Ibu Aisyah Kirana Bimo. Dan yang akan maju mengambil adalah masing-masing calon wakil presiden, yaitu akan mengambil nomor yang ada di tabung yang ada di depan kami. Di dalamnya ada nomor 1 sampai dengan 8. Kemudian siapa nanti yang akan mendapatkan nomor paling rendah itulah nomor antrian pertama untuk mengambil nomor urut. Pada kesempatan pertama kami panggil calon wakil presiden Ibu Zahra Putri. Selanjutnya kami panggil calon wakil presiden kehadiran kedua yaitu Ibu Aisyah Kirana Bimo. Nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Zahra Putri Rayu Ageng adalah nomor 5. Baik. Dan nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Gaizan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo adalah nomor 8. Terima kasih, dipersilakan kepada Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan tata tertib dan penetapan pengundian nomor urut, bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasangan calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu. Pasangan Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Zahra Putri Rayu Ageng adalah nomor antrian 5. Maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama. Kemudian pasangan Bapak Gaizan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo mendapat nomor antrian 8. Maka nanti kesempatan yang kedua. Selanjutnya, kami undang untuk maju ke depan pasangan calon Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Zahra Putri Rayu Ageng. Kami persilahkan maju ke depan. Di hadapan Bapak dan Ibu berdua ada 2 tabung, silahkan diambil. Dan di dalamnya ada nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Silahkan calon presiden untuk mengambil. Selanjutnya, kesempatan kedua pasangan calon Bapak Gaizan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo, kami persilahkan. Kami persilahkan mengambil kertas yang berada di depan.
Silahkan dibuka kertas yang telah dipilih. Bapak, tolong lihat kemari. Baik. Pasangan bakal calon presiden Bapak Iqbal Adisani mendapat nomor urut 2. Selanjutnya, pasangan calon presiden Bapak Gaizan Wicaksono mendapat nomor urut 1. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon yang telah mengambil nomor urut pasangan calon. Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2025 adalah sebagai berikut. Demikian, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka KPU dalam rangka untuk pengundian nomor urut pasangan calon presiden dinyatakan ditutup. Kalau saya bilang Iqbal, kalian bilang presiden kita, presiden kita. Iqbal, Presiden kita, presiden kita. Iqbal, Presiden kita, presiden kita. ya Allah, bagaimana ini? Padahal aku tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Ini semua karena mereka. Pak, sekitar 10% berkomentar negatif yang membawa jejak digital Bapak. Angka cukup besar untuk rakyat Indonesia. Sebenarnya kita harus melakukan sesuatu agar tim 01 mendapat banyak hujatan. Itu harus, Pak. Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan langsung saja mengundang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Namun, kita akan mengundang terlebih dahulu. Inilah dia pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Gaizan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo. Dan selanjutnya, kita akan mengundang pasangan calon presiden nomor urut 02, Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Zahra Putri Rayu Agung.
Ya, dan kita akan langsung mengawali debat hari ini dengan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden 2025. Dan kita akan memulai dengan calon presiden nomor urut 1. Kami persilahkan kepada Bapak Gaijan Wijaksono untuk maju dan menyampaikan visi misinya. Waktu utama Bapak Gaijan adalah 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum di dunia Konoha sekarang selalu mengedepankan orang-orang yang berduit. Namun bagi kami, hukum bukanlah untuk dikendalikan, tapi kitalah yang dikendalikan oleh hukum. Dikendalikan oleh hukum. Tahta tertinggi dalam hukum bukanlah dia yang mengerti semua tentang politik, namun kita semua adalah peran dari hukum itu sendiri. Hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran harus setimpal dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Namun pernyataannya, apakah pihak yang terkait tersebut sudah mendapatkan hak-haknya? Coba kita lihat kepada kasus pelecehan seksual di bawah umur yang kemarin lagi dibicarakan. Anak-anak yang menjadi korban dengan orang tua yang memiliki keterbatasan finansial. Maka dari itu, kita perlu penguasa yang memiliki integritas tinggi dan berani mengambil langkah demi menuju Indonesia Jaya. Baik, cukup. Baik, terima kasih Bapak calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian visi dan misi pasangan calon presiden nomor urut 02 kepada Bapak Iqbal Adisani. Dipersilahkan untuk membacakan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon presiden nomor urut 2 tahun 2025. Negara yang maju adalah negara yang memiliki komponen isinya yang seimbang, seperti kualitas pemerintahan, kualitas rakyat. Keduanya harus memiliki koneksi yang sama kuat, tidak saling berpaling satu dengan yang lainnya. Kami pastikan penguasa yang berkualitas itu, dan kami akan tunjukkan demi Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami persilakan Bapak untuk duduk kembali. Hadirin, harap tenang. Baiklah, kita akan lanjutkan acara ini. Baik, kini saatnya baru kita sama-sama tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon presiden yang telah menyampaikan visi dan misinya. Di segmen ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Untuk itu, berkenan kami mengundang seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami persilakan kepada calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden dari nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis untuk mengambil subtema di kotak. Kami persilakan Bu Lia untuk memperlihatkan kepada kita tema yang ada di dalam kertas. Temanya adalah ekonomi. Baik.
Baik, kita catat tema pertama adalah ekonomi. Selanjutnya, kami persilahkan kepada panelis Bapak Ahmad Fauzan untuk bisa mengambil bola dari kotak. Bisa ditunjukkan, Pak? Huruf A. Artinya itu adalah amplop A untuk ekonomi. Baik, pertanyaan akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema ekonomi huruf A. Baik, di sini terdapat amplop A, di sini masih tersegel. Mari kita bacakan pertanyaan dari amplop A. Oke. Apa strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari para panelis yang bertemakan tentang ekonomi. Itu pertanyaannya tentang apa strategi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut saya, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan strategi yang komprehensif dan keberlanjutan. Kami bisa melakukan peningkatan di area pendidikan agar pendidikan memiliki pendidikan yang berkualitas, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua, kita dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah karena mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan dapat mengurangi kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas aparatur sipil negara, pelatihan dan peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi. Sudah cukup, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iqbal Hasan. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon presiden nomor urut 1 untuk memberi tanggapan kepada pasangan calon presiden nomor urut 2. Waktu menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bapak Iqbal, saya hanya ingin menyanggah sedikit dari jawaban Bapak. Sejujurnya, pendapat Bapak sudah sangat baik. Tapi, saya sekali namun mengapa pendidikan berkualitas menjadi kunci utamanya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana standar pendidikan berkualitas yang dapat meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia? Apakah pendidikan di negeri kita ini masih kurang? Bagaimana dengan beribu-ribu orang mahasiswa yang sudah lulus menyandang gelar sarjana tidak mendapatkan kerja? Bukankah yang selama ini mereka tempuh adalah pendidikan? Mohon sedikit pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iqbal menanggapinya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Bapak Gaijan, saya tidak mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu kurang, namun harus lebih ditingkatkan. Standar sekolah harus yang berkualitas, pastinya dengan adanya fasilitas, guru yang relevan, kegiatan belajar yang tidak monoton, menjadikan siswa-siswi tidak hanya menjadi siswa-siswi yang pasif, namun menjadi siswa-siswi yang aktif. Nah, untuk permasalahan banyaknya para sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan, pastinya itu sudah kebijakan dari kampus ataupun fakultas sesuai parodi jurusan masing-masing untuk mempersiapkan masa kerja yang tidak ditempuh para mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, cukup. Kita akan beri kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calon presiden. Kita akan beralih ke pertanyaan
pertanyaan untuk pasangan calon wakil presiden nomor urut 1. Maka dari itu, kami persilakan pasangan calon presiden kembali ke tempat duduk. Dan pasangan calon wakil presiden dipersilakan untuk maju ke depan. Dipersilakan kepada panelis Bapak Ahmad Paujan untuk mengambil subtema di kotak. Dan silakan dibuka dan diperlihatkan kepada moderator dan para hadirin. Kesetaraan gender. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panelis Ibu Lia untuk bisa mengambil pertanyaan dari kotak. Baik, huruf B untuk amplop B. Baik, pertanyaan pada amplop B untuk tema kesetaraan gender. Di sini amplop masih tersegel. Oke. Kesetaraan gender merupakan hal pasti dalam kehidupan bersosialisasi. Pertanyaannya, bagaimana kesetaraan gender dapat mempengaruhi peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan? Serta, bagaimana kesetaraan gender dapat mempengaruhi hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting menjadi fondasi utama di dalam masyarakat yang adil dan berkembang. Dengan adanya perempuan dalam peran politik dan pengambilan, mereka akan menduduki posisi di kementerian, parlemen kepemerintahan, adapun di bagian lembaga keadilan dan di bagian organisasi lainnya. Dengan adanya perempuan duduk di meja pengambilan keputusan, pastinya isu-isu spesifik terkait wanita dan kesetaraan gender lainnya akan lebih diperhatikan. Dengan perempuan membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda, pastinya akan memperkaya diskusi, lalu menimbulkan solusi-solusi yang lebih beragam untuk tantangan sosial lainnya. Dan kesetaraan gender juga menjadi dinamika dalam perubahan hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan adanya pola hubungan yang lebih egaliter dan komunikasi yang lebih terbuka. Baik, sekian itu saja. Baik, cukup. Selanjutnya, kami persilahkan pasangan calon presiden nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, Mbak. Sesama perempuan, saya sangat mengerti kesenjangan ini. Betul yang Anda katakan. Namun, mengapa dan kenapa perempuan di Indonesia sendiri sangat sulit mencapai hal-hal yang Anda sebutkan tadi? Dengan adanya perempuan yang duduk di meja kepemerintahan, mengapa kita sulit mencapai tujuan itu? Apakah ada hambatan internal yang membuat perempuan hanya diam di dapur dan melayani seumur hidupnya? Apakah dengan kesetaraan gender dapat menurunkan tingkat KDRT yang 98%-nya korbannya adalah wanita? Baik, sekian penjelasan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, Ibu Aisyah Kirana Bimo menanggapinya. Waktu Ibu dimulai 1 menit dari Anda berbicara. Baik, oleh karena itu Mbak Ade, marilah kita luncurkan sistem-sistem yang tidak mengenyampingkan wanita. Maka dengan itu kesetaraan gender akan hilang dari mata rakyat. Apakah harus perempuan yang berada di dapur? Apakah harus laki-laki yang mengangkat wadah air isi ulang? Apakah wanita tidak bisa? Apakah perempuan tidak bisa? Bisa. Ini hanya soal perspektif yang lahir dan berkembang di masyarakat Indonesia. Memandang wanita hanya dengan sebelah mata mereka. Untuk apa Kartini membuat surat menyuarakan isi hatinya jika tidak kita wujudkan? Maka dengan itu Mbak Age, ayo kita buat program-program studi memajukan kesejahteraan perempuan Indonesia
dengan mengajarkan mereka berani untuk mengambil hak yang seharusnya itu menjadi milik mereka. Saya yakin perempuan dengan kesetaraannya tidak akan tertukar dengan apa yang sudah tertakar. Terima kasih. Oh, ini kesini Bu. Oh, ini dua ini aja sendiri. Oke. Iya, satu aja nggak sih? Aku satu aja. Kita bakal milih satu. Milih satu. Silakan isi. Sudah. Ini nomor 3, silakan isi. Pagi Pak. Oke, Bapak, bilang ya. Oke, silakan isi, Pak. Dengan undangannya Ibu. Silakan isi juga Ibu. Ini Pak nomor urutnya, silakan isi. Ini Bu nomor urutnya, silakan ditunggu. Nomor urut 105 Bapak Kaizen Wijaksono. Ini ya Pak, undangan yang ke-19. Ada saksi. Iya Bu. Nomor urut 106 Ibu Aisyah Firani Bimo. Ini ya Ibu, belum ada tercoblos ya Bu. Gimana saksi? Nggak ada kan? Iya Bu. Ayo, pagi. Pagi. Boleh. Nomor urut 141 nomor Bapak Ibu Adisani. Nomor urut 142
Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan TV2 Pemilu Presiden 2025. Bersama saya, Putri Diansari, langsung dari Studio Pusat. Setelah melalui proses perhitungan suara secara manual dan berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya merampungkan rekapitulasi suara pemilu presiden dan wakil presiden. Berikut kami sampaikan hasil akhir rekapitulasi nasional. Pasangan calon 01 Bapak Gaijan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo memperoleh 69.854.137 suara. Pasangan calon 02 Bapak Iqbal Adisani dan Ibu Jara Putri Rayu Ageng memperoleh 46.122.908 suara. Selisih suara antara kedua pasangan mencapai lebih dari 23.731.229 suara atau sekitar 21,2% suara. Angka ini memastikan kemenangan telak paslon 01 di pemilu presiden kali ini. Dalam rapat pleno terbuka yang digelar KPU di pusat, Ketua KPU secara resmi membacakan keputusan hasil pemilu. Suasana berlangsung tertib dan dihadiri oleh perwakilan pasangan calon, saksi-saksi, serta lembaga pemantau pemilu. Dengan ini, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Bapak Gaijan Wicaksono dan Ibu Aisyah Kirana Bimo, telah memenuhi syarat sebagai pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2025. Jadi nanti ketika hasil pengumuman suara keluar itu cuma hasil dari perolehan suara. Setelah pengumuman ini, tahap berikutnya adalah masa pengajuan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi selama 3 hari kerja. Jika tidak ada sengketa atau jika sengketa telah selesai diproses, maka KPU akan menetapkan pasangan calon terpilih sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi nanti ketika hasil pengumuman suara keluar itu cuma hasil dari perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih. Jadi setelah 3 hari penetapan hasil suara dikeluarkan, jika ada dari kedua calon ingin mengajukan sengketa, maka kami dari Komisi Pemilihan Umum akan langsung mengambil keputusan dan menetapkan calon terpilih. Dan kita akan menunggu hasil dari sengketa sampai keluar. Oke, terima kasih. Pak, keputusan hasil penghitungan suara dari Ketua KPU sudah diumumkan. Kita punya 3 hari lagi untuk mengajukan sengketa. Sepertinya kita harus mengajukan sengketa. Dan kita juga harus membuka kebusukan-kebusukan dari Bapak Gaijan yang mereka tidak tahu. Halo, siapa ini? Baik, saya ke sana sekarang. Kamu mau apa? Batalkan sengketamu. Saya jamin kamu akan duduk di... Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ini menyampaikan hasil resmi rekapitulasi nasional pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025 yang telah selesai dilaksanakan dan ditetapkan dalam rapat pleno terbuka. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara sah dari seluruh provinsi dan pemilu luar negeri, kami mengumumkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 memperoleh total suara sebanyak 69.854.137 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 46.122.908 suara. Dengan demikian, pasangan calon nomor urut 1 unggul dengan selisih sebesar 223.731.229 suara atau sekitar 21% dari total suara sah nasional.
Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum dengan ini menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2030. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia, penyelenggara pemilu di semua tingkatan, aparat keamanan, serta semua yang telah mendukung kelancaran proses demokrasi ini. Semoga hasil pemilu ini menjadi awal yang baik bagi persatuan nasional dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Mei 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Imam Ali Wahmadi Akal. Hidup Gaza. Baby, come, take me now, hold me now, make me come alive.